Balik rakyat bersuara. Saya sebelum ke Babe Haikal yang tadi mau interupsi, saya ke iya, ke Bung Hensat dulu, Bung Hensat. Nggak apa-apa, kalau Babe lupain mau interupsi apa, nggak apa-apa. Jadi gini Bang Aiman, kalau kemudian semangat mengumpulkan partai-partai politik untuk berada dalam sebuah koalisi adalah untuk mencegah agar tidak ada yang berisik, itu menurut saya berbahaya koalisi yang terbentuk, dan saya mengajak rakyat untuk menggagalkan koalisi yang dibentuk atas tujuan supaya tidak ada orang yang berisik. Karena nggak boleh hal itu terjadi. Jadi menurut saya kalau kemudian tujuannya Pak Prabowo mengundang semua orang dan mengatakan merangkul semua orang adalah untuk mengajak semua orang bungkam terhadap apa yang dia keluarkan dalam sebuah program, itu jadi salah. Dan itu salah di awal. Belum dilantik padahal. Memang Pak Prabowo ngomong seperti itu? Enggak, maksud saya merangkul, menjelaskan. Iya. Oh, saya menjelaskan bahwa jadi berada di luar pemerintahan, di luar pemerintahan itu bukan berarti tidak mulia. Iya. Itu mulia juga. Tapi nggak dapat apa-apa kan itu? Loh, itu kan problemnya pilihan politiknya dia. Kalau misalnya dia kemudian ada satu kelompok misalnya berada di luar pemerintahan, apapun alasannya, misalnya karena kalah, karena ingin menjadi penyeimbang atau ingin memberikan masukan kritis, boleh. Tapi jangan yang menang mengumpulkan semuanya dalam rangka supaya tidak ada yang berisik. Ya jangan dong. Emang kalau mengumpulkan semua kira-kira tujuannya apa? Kalau menurut saya ingin mengumpulkan semua supaya dalam berada satu barisan aja. Tapi jangan kemudian memotong fungsi demokrasi yang ada. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Bang Haris tadi. Ya jangan kemudian legislatif menyanyikan lagu setuju terus-menerus terhadap eksekutif. Atau bahkan yudikatif tidak mengawasi secara hukum jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Jadi memang harus dipisah. Tapi bukankah kemudian ketika merangkul dan kemudian diberikan jabatan atau setidaknya bisa bisik-bisik seperti Babe, kan pasti juga tidak akan mungkin berbeda pendapat. Nah kalau tujuannya seperti itu, lebih baik jangan ada rangkul-rangkulan koalisi. Dan saya mengajak rakyat juga protes di awal aja. Kalau misalnya sekarang Bang Refli Harun protes kenapa kemudian Nasdem dan PKB masuk koalisi misalnya, harusnya semua pendukung 01 marah juga. Mestinya. Apalagi kalau ternyata tujuannya adalah supaya tidak berisik nanti pada saat menjalankan pemerintahan. Nggak ada yang kritis. Yaitu kita harus cegah dari sekarang. Termasuk Babe Haikal juga saya yakin tidak setuju kalau kemudian tujuan Pak Prabowo merangkul semua saya potong, itu ini penting. ngomong. Bukan cuma dalam rangka supaya nggak berisik, tapi juga ada sisi lain supaya kebagian. Jangan gitu juga. Jadi masuk supaya kebagian jujur aja. gitu. Sekarang jujur aja. Ngobrol sama teman-teman di KPK atau yang alumni KPK. Kalau dia udah berani, udah lepas, tolong buka dong. Berani nggak? Ya kan? Ini kalau saya mah masa bodoh sama dia nih. Berani apa maksudnya nih Bung Haris? Masa bodoh dalam arti sebelum jadi anggota parlemen juga kita udah sering nongkrong. Tapi dia buka dong. Bagaimana praktek tawar-menawar itu? Tawar-menawar apa? Tawar-menawar kan tadi saya bilang. Dia tahu informasinya, dia yang ikut dalam perencanaan kebijakan dilaksanakan nanti subkonnya perusahaan-perusahaan orang-orang itu juga. Ini proyek misalnya? Proyek. Dan itu yang kemudian menyandra si Nasdem atau si partai-partai yang lain. Makanya tadi saya bilang tanya dong sama yang jago di kejaksaan atau di KPK. Tapi kan nggak semuanya tersandra. Babe nggak tersandra. Jadi maksud saya sukarela. Enggak, saya mau bilang tadi poinnya kalau Om Aiman, jadi poinnya saya mau bilang semua itu. Dikumpulin rame-rame semua satu lingkaran itu bukan dalam rangka supaya jangan berisik, tetapi juga motif yang mau gabung kita juga mesti periksa. Bisa nggak tuh kawan dekatnya Om Haikal yang bernama Pak Prabowo itu melihat itu. Jadi jangan hanya pengen kuat karena semua mendukung, tapi juga kuat karena tidak ada Bromo Corah. Tidak ada orang yang mau cari untung di situ.
Atau itu dimafhumkan. Makanya ini penting. Misalnya gini ya, sebagai contoh misalnya, kita udah tahu tuh ketum-ketum partai politik yang mendukung Prabowo itu bermasalah, ya kan? Ini pengetahuan umum ya. Ada masalah minyak goreng, ada masalah impor gula, ada diperiksa Kejaksaan Agung, kantornya langsung melipir. Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo Subianto sama akan menerapkan politik sebagaimana diterapkan Jokowi, yaitu mengambil orang-orang bermasalah agar gampang dikendalikan? Akan itu juga soal. Kalau memang tidak, harusnya mereka tidak terpakai dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Tapi kalau mereka terpakai, rupanya polanya sama saja. Artinya Prabowo tidak yakin bahwa kalau dia menerapkan demokrasi, transparansi, partisipasi, maka Indonesia akan jauh lebih baik. Begitu. Oke. Makanya penting begini loh, Bung Aiman. Ya enggak, bukan. Jadi ini dalam konteks demokrasi kita ya. Ini kita bicara sebagai negara demokrasi, bukan sebatas jargon ya. Ada banyak hal yang harus kita benahi dalam aspek demokrasi kita, termasuk tadi dalam di pemerintahan dan luar pemerintahan tadi. Selama ini ya, karena kita terjebak pada term dan jargon demokrasi tadi, tapi pada aspek aplikasi dari substansi demokrasi itu kita nggak jalanin tuh. Nah, ini yang tertanam sejak zaman Orde Baru. Kalau dianggap sebagai di luar pemerintahan itu dianggap akan mengganggu pemerintahan. Tidak selalu begitu. Itu stigma yang melekat sehingga kemudian kita belum mampu memberikan ruang dalam aspek pelembagaan demokrasi tadi, baik yang ada di dalam pemerintahan, partai politik yang di pemerintahan, maupun yang di luar pemerintahan. Di Amerika atau di berbagai negara-negara demokrasi lainnya, di luar pemerintahan itu sama baiknya dengan di pemerintahan. Karena pelembagaan demokrasi terjaga, bahkan pembiayaan terhadap partai politik yang di luar pemerintahan pun ada. Itulah konsistensi dan konsekuensi kita menjaga demokrasi tadi, Pak. Nah, apakah hari ini diperlukan penyeimbang untuk pemerintahan tadi yang berada di luar pemerintahan? Penting, Pak. Karena apa? Kita mencegah pemerintahan yang menjadi monster atau leviatan. Kalau semuanya berkumpul dalam satu kepentingan mengelola pemerintahan dengan semangat oligar tadi, Pak. Yang hari ini kan terjadi itu. Apakah dalam 10 tahun saya di pemerintahan ini, saya tidak melihat ada partai oposisi yang efektif tuh membangun komunikasi dan mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Contoh umpama dalam undang-undang Omnibus Law, tenaga kerjaan, ada banyak lain-lain ya yang itu harus di luar pemerintahnya, oposisinya juga harus efektif. B, silakan B. Begitu. Makasih. Saya sebenarnya sampai lupa apa yang harus saya potong tadi ketika dalam segmen sebelumnya. Tapi disebutkan, saya bantu gini. Kalau lagi, seandainya sistem berjalan, orang seperti Babe ini nggak perlu, karena sistem berjalan, jadi nggak perlu ordal, gitu ya kurang lebih ya. Enggak gini. Tapi kalau seandainya sistem nggak berjalan, maka orang seperti Babe ini banyak yang deketin, jangan-jangan bisa jadi makelar. Dan juga kadang-kadang orang masuk ke pemerintahan untuk jadi ordal. Karena dekat dengan presiden, kan begitu. Oke, begini. Alamiah saja. Do not jump to the conclusion with little bit information. Ya. Jangan lompat kepada kesimpulan dengan informasi yang sesaat dan sedikit. Tadi dikatakan spesial, istimewa, saya bantah itu. Nggak ada orang istimewa, nggak ada orang khusus, nggak ada orang spesial. Beliau terakses oleh semua. Beliau mudah sekali, bahkan seorang anak kecil yang umur cuman berapa tahun tuh, yang menangis ya ketika beliau dihina, itu sampai loh ke sosial media dan sampai loh ke beliau, dan beliau ikut komentari loh. Beliau tuh orang seperti itu gitu. Pak Prabowo maksudnya. Yes, ya. Beliau bukan orang the untouchable, hanya oleh orang inner circle saja yang bisa membisik. Tidak. I guarantee you tidak begitu, Bang.
Kalau sekarang nih. Kalau I garanti itu berarti orang dekat nih, ordal ini. Karena bisa menggaransi dia. No. Gimana coba? Kita nggak perlu garansi. Ya. Tadi Bang Refli semakin banyak Babe Haikal menjelaskan, semakin menjelaskan dan semakin yakin kita dia ordal. Bukan, kita ini makin menjelaskan. No. Jangan. Ya, Sekali lagi saya dulu. bilang, don't jump to the Silakan, conclusion. Teman-teman ini melihat kebijakan Pak Jokowi yang apapun yang tadi disampaikan, tiba-tiba mengatakan, wah kira-kira Pak Prabowo ke depan akan begitu nih. Jangan juga seperti itu dong. Iya kan? Nggak boleh juga seperti itu. Orang nanti dilantik bulan Oktober kok tiba-tiba kok dibawa-bawa semua apa yang salah di pemerintahan yang dulu dikhawatirkan. Boleh saja deh kalau mengkritik, tapi kalau umpamanya tanpa kata jika diterangkan. Tadi saya juga kritik Bung Hensat tadi yang udah ditambahkan oleh Bung Haris ya, ada jikanya. Jadi teman-teman sekalian, cobalah sekarang berpikir positif, optimis, sambil memberikan kritik yang membangun, bukan yang menakut-nakuti rakyat dengan wacana-wacana jangan-jangan ntar kayak begitu lagi, jangan-jangan ntar kayak begitu lagi. Ya enggak juga seperti itu. Beliau enggak pernah, beliau kalau salah disalah, berapa kader Gerindra yang ketangkap KPK? Ada juga kan, dan beliau enggak. PDIP juga banyak. Ya. Waktu zaman Pak Jokowi PDIP juga PDIP banyak. juga banyak, artinya enggak sontoloyo amat gitu loh. Saya pribadi enggak nuduh kayak gitu. Cuma ada poin menarik positif tadi tuh. Bahwa Pak Prabowo nanti nggak kayak gitu lagi kan, kayak kemarin-kemarin. Nah sekarang pertanyaan pentingnya gimana caranya Prabowo memperbaiki kesalahan Jokowi 10 tahun. Itu bukan kapasitas saya dalam menjawab. Itu dia, itu penting tuh. Kalau misalnya Babe Haikal mengatakan bahwa Pak Prabowo nggak kayak gitu, dia nanti nggak seperti yang dituduh teman-teman. Yang teman-teman tuduh ini kan sebenarnya kekhawatiran. Punya referensi ke 10 tahun terakhir. Iya, ini logika. Nah ini kan Babe bilang tadi jangan samain dong, kan beda. Tapi kan harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Gini, harus dikoreksi. Ini pakai logika. Anda harus 10 tahun kita menganggap ada kerusakan Anda demokrasi. harus mengakses program-program beliau. Lalu kemudian ini keberlanjutan. Jadi yang dilanjutkan itu yang kemarin kan begitu? Ya Anda harus mengakses kalau begitu kan Anda perubahan juga dong. Kalau akses harus udah dibaca. Keberlanjutan. Anda harus mengakses kalau berlanjut ekonomi beliau, rusak, 1, hukum 2, rusak, 3 program-program unggulan gitu loh. Jadi yang mau dilanjutkan mana? Politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum. Loh beliau sering katakan rusak kok yang semua. baik dilanjutkan, yang tidak kita koreksi gitu kan. Yang sering baik yang mana disampaikan. kira-kira? Yang baik misalnya apa? Loh sekarang misal ada contohnya dong yang baik itu. Sekarang Anda nggak merasakan kebebasan yang luar biasa di masa ini, di masa sekarang, kebebasan nggak bicara. merasakan, saya lebih baik zaman Gus Dur sama zaman Megawati. Iya. Bung Haris di sidang. Zaman Gus Dur yang terbaik kalau soal kebebasan. Zaman Jokowi tidak regresif. Jimli Asidiki ketika menerima profesor di Melbourne University mengatakan demokrasi sedang regresif, dia bilang. Pak Jimli loh yang dekat dengan Prabowo, apalagi Refli Harun ngomongnya pasti ngomong begitu juga. Jadi maksudnya adalah, makanya heran ketika orang bicara tentang keberlanjutan, apa yang mau dilanjutkan? Utang luar negeri mau dilanjutkan, kemudian regresif, kemudian represif. Kan kita juga bingung. Kalau mau melanjutkan, ya lanjutkan yang baik. Tapi yang baik tadi hilirisasi ya, kita bicara tingkat kemiskinan di sekitar daerah nikel hilirisasi misalnya meningkat. Oh Faisal Basri bilang nggak ada bangsa sebodoh bangsa Indonesia ini, di mana yang namanya governance nikel itu 90% buat China misalnya. Kan banyak hal-hal. Lalu apa yang mau dilanjutkan apa? Pindah ibu kota juga belum tentu mau Pak Prabowo. Bung, gini Bung. Jangan, sekali lagi saya ulangi lagi nih ya. Jangan Anda menakut-nakuti rakyat dengan wacana-wacana yang seperti itu. Rakyat nggak takut. Anda takut nggak? Loh, Anda tercerdaskan nggak dengan pernyataan kita atau Anda takut? Takut nggak Anda? Dia bisa tepuk tangan aja ini sebenarnya semuanya. Mahasiswa pasif semua ini. Ya. Maka dari itu kembalilah dengan. Ayo sekarang siapa yang pilih Prabowo kemarin? Silakan B. Sudahlah. Yang tunjuk tangan nggak ada, nyolek-nyolek lu tuh. Jadi maksudnya begini. Sudahlah gitu ya, sudahlah. Saya sekali lagi saya bilang, sudahlah. Mbok ya sekarang ini yang dibutuhkan itu adalah wacana ke depan, prasangka yang baik, melihat semua urutan-urutan program yang dicanangkan,
melihat semua debat-debat yang disampaikan, melihat semua pidato-pidato politik yang disampaikan, Dan tagih, mengikuti, iya, dan tagih itu aja gitu loh. Ini belum mimpin, belum jadi, telah program terjadi makan siang justifikasi itu gitu loh. baru terlaksana Kalau 2029. belum mimpin, belum Gimana dilantik, telah terjadi justifikasi ini bakal begini, bakal begitu. Itu sudah Come dibilang on, gitu program loh. makan siang baru terlaksana Ya, 2029. coba. Tapi sudah direvisi lagi kan mulai akhir 2024. Oh, akhir 2024 Iya. ya. Oh gitu, program makan siang. Informasi yang terakhir direvisi seperti itu. Betul ya Be ya? Saya tanya Pak Be nih. Kan ordal. Sedang dalam pembicaraan, Oh, sedang dalam dalam pembahasan, sedang melibatkan beberapa Tapi bukan 2029 kan? Karena sempat, bukan. Sedang dalam, Jadi bukan 2029 sedang dalam Bung. pembicaraan, sedang Bung dalam Refli. pematangan, sedang Jadi jangan dalam salah diskusi, sedang dalam mengundang beberapa orang hebat untuk bicara bagaimana cara penerapannya dan Ya. seterusnya. Yang jelas bukan 2029. Ya enggak secepat mungkin dong, sebisa mungkin dong. Secepat mungkin, Dan ada Bung. prioritas-prioritas daerah lebih dulu, bukan Ya. langsung menyeluruh. 3T dan Dari lain Aceh sampai sebagainya. Papua langsung terjamin, tidak juga gitu loh. Babe kayaknya cocok jadi Bapenas. Sudahlah, udah apa lagi juga. Oke. Sesaat lagi kita akan dengarkan closing statement dari narasumber kita pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan apakah negara ini butuh oposisi atau negara ini memang harus bersatu, demokrasi sejuk, dan kemudian pembangunan menjadi lancar. Yang mana kemudian yang akan disampaikan? Sesaat lagi di Rakyat Bersuara.